Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kasih sayang Allah, bahagia lahir dan batin. Amin ya Allah. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari Ibu Fitrianingsih. Ya, bagus nih pertanyaannya. Assalamualaikum Bang, mohon maaf saya hamba Allah yang fakir ini ingin bertanya. Bagaimana agar senantiasa menjadi manusia yang bersyukur akan yang diberikan Allah kepada kita? Karena saya nggak pandai bersyukur Bang, dan saya mudah memahami kalau Bang Andi yang memberi penjelasan. Tolong kasih saya pencerahan Bang. Terima kasih banyak sebelumnya Bang Andi. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitria. Alhamdulillah kalau penjelasan saya mudah dipahami ya. Alhamdulillah. Jadi ini pertanyaannya bagus nih. Harus kita ulang-ulang ya. Karena bersyukur itu nggak bisa setiap hari ya. Kadang banyak manusia tuh bawaannya ngeluh, lupa bersyukur ya. Sulit untuk bersyukur. Apa aja nih faktornya? Apa saja penyebabnya? Kenapa kita susah bersyukur? Ya karena kita nggak ada ilmu. Coba ada ilmunya, insya Allah mudah. Jadi di sini manusia sudah banyak nikmat Allah yang diberikan, tapi dia nggak pernah mensyukuri segala nikmat. Sudah banyak kebaikan, rahmat Allah yang diberikan, tapi dia nggak mensyukuri. Kenapa dia nggak bisa bersyukur ya Bang? Karena dia tidak bisa melihat itu nikmat dari Allah. Karena dia menganggap dirinya yang menciptakan kenikmatan itu. Contoh, dikasih rezeki yang lapang ya, dengan rezeki yang lapang dia bisa beli apapun yang dia inginkan ya. Bisnisnya bagus, rezekinya bagus, usahanya bagus ya. Lalu dengan uang yang ada dia bisa beli apapun. Mau buat rumah yang bergedung ya, mau buat rumah lagi yang cantik bisa, mau beli mobil bisa, mau begini mau begitu bisa. Kenapa dia nggak bersyukur? Karena dia merasa dialah yang mencari uang. Karena dia merasa nikmat itu sesuatu yang biasa. Atas kerja kerasku sendiri, atas usahaku sendiri, tapi dia tidak bisa melihat bahwa itu ada campur tangan Allah. Dia tidak bisa melihat bahwa di sebalik nikmat itu ya pemberian Allah. Nah, disinilah banyak manusia itu sombong ya. Lupa dia bahwa siapa yang memberikan itu semua. Akhirnya dia nggak bisa bersyukur. Jadi kalau dia nanti dapat uang banyak, dapat rezeki bagus, usahanya makin maju, dia akan anggap biasa aja. Susah dia untuk bersyukur. Ya. Kapan dia bersyukur itu? Kalau sesuatu yang dia kehendaki dapat. Aku ingin sesuatu. Kalau itu belum dapat, belum bisa bersyukur. Iya kan? Dia bilang aku tunggu dapat lah baru aku bersyukur. Tapi ketika sudah dapat, lupa dia bahwa itu nikmat Allah, dari Allah. Tapi karena dia merasa aku yang cari uang, aku yang berusaha, aku yang bekerja, apalagi Allah. Dia merasa kerja kerasnya sendiri, usahanya sendiri. Jadi segala nikmat yang dia dapatkan ya dianggap lumrah, dianggapnya biasa. Lupa dia pada si pemberi nikmat. Makanya nggak bisa bersyukur. Ya, jadi bagaimana ya Bang biar saya ini benar-benar bisa bersyukur? Ya kamu
harus bisa melihat nikmat yang ada. Ya, lihatlah nikmat yang ada. Dan kamu harus pahami segala nikmat itu dari Allah. Kalau kamu nggak bisa memandang, nggak bisa melihat, nggak bisa menyadari, nggak bisa mengetahui segala ini dari Allah, ya kamu nggak bisa bersyukur. Ya, jadi lihat apa daya kita kalau kita dibuat Allah sakit ya. Dibuat Allah sakit, dibuat Allah cacat, dibuat Allah hilang kemuliaan. Apapun bentuk pekerjaan kita. Andai kata nih, kita menganggap bahwa ini semua hasil kerja kerasku, ini semua hasil usahaku, ini semua karena aku yang menciptakan uang, aku yang menciptakan kebahagiaan, aku yang menciptakan semua yang aku dapatkan ini karena kerja kerasku sendiri. Suatu saat ya, dicabutlah sedikit nikmat itu ya. Dibuatlah kamu kecelakaan, geger otak, amnesia, lupa ingatan. Selama ini kau merasa hebat dengan ilmu dan pikiranmu ya. Kalau dibuat kamu lupa ingatan, bisa apa kamu? Jadi jangan merasa bahwa kita ini jadi Tuhan ya. Banyak manusia ini merasa jadi Tuhan. Kalau dia dapat sesuatu ya usahaku bang, kerja kerasku bang ya. Tapi engkau gak bisa melihat siapa pemberi nikmat. Nah disitulah gak bisa bersyukur kita. Jadi biar bisa bersyukur, sadari segala ini, semua ini, segalanya ini dari Allah. Itu satu. Poin yang kedua, banyak-banyak melihat ke bawah. Ya. Banyak manusia itu gak bisa bersyukur, selalu mengeluh karena melihat ke atas. Timbul keinginan-keinginan di hati karena melihat orang lain yang lebih daripada dia. Bang, aku lihat tetangga sebelah beli mobil lagi bang. Ya kan? Kemarin baru beli perabot, udah beli perabot lagi bang. Pengen juga aku seperti itu. Nah karena kamu melihat yang lebih daripada kamu, timbul keinginan-keinginan yang ditunggangi oleh nafsu diri. Nah di situ kamu nggak bisa bersyukur. Aku kalau belum dapat nggak bisa bersyukur. Padahal udah banyak nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Dan lebih banyak orang lebih susah dari kita. Tapi kita lihatnya ke atas terus. Lihatnya kelebihan orang lain terus. Ya. Coba sekali-sekali lihatlah yang di bawah kamu. Lihat orang susah ya. Banyak kamu berteman dan bergaul dengan orang susah. Lihat gimana kehidupan mereka. Sehingga susah-susahnya kita akan bersyukur. Aku masih bersyukur bang. Ya. Anakku masih enak tidurnya, masih enak hidupnya, masih bisa main ya. Aku lihat tuh di jalanan itu, anak kecil masih umur 6 tahun, 7 tahun udah jualan dia bang. Bantu orang tuanya. Udah jualan koran ya. Udah jadi pengemis, jadi pengamen. Panas-panasan dia di jalanan itu. Anakku masih enak. Gak pernah anakku kekurangan ya. Makannya gak kurang, kehidupannya gak kurang. Nah coba kamu lihat ke bawah, sehingga kamu bisa bersyukur. Jadi jangan kamu ngeluh lihat orang lain. Orang lain bang lebih, aku gak bisa lebih bang. Kepingin juga tapi gak dapat juga bang. Ya hatimu akan susah terus. Ya. Banyak kan orang lupa begitu. Jadi lihat ke bawah. Jangan selalu melihat ke atas. Lihat ke bawah. Susahku masih ada yang lebih susah. Menderitaku masih ada lagi orang lain lebih menderita. Ya. Sehingga di hatimu timbul rasa syukur. Makanya sering itu saya ajarkan ke anak saya ya kan. Ada
anak-anak seumuran anak saya lah, umur tuh 8 tahun 9 tahun kan. Jadi datang nawarin dagangan, jualan kue, jualan jajanan apa gitu kan. Langsung kami lagi makan tuh di lesehan kan, tiba-tiba dia nawarin jual lemang dia. Om, beli lemang om, 1 bungkus 10.000 om. Nah, langsung saya beli. Udah saya beli, saya ajarkan anak saya, kamu jangan banyak mengeluh hidup ini ya, kamu harus banyak bersyukur. Kau lihat itu seumuranmu itu, mana ada dia main-main, mana ada dia ini, mana ada dia dunianya itu merdeka. Udah jualan, dia bantu orang tuanya, panas-panasan ya. Nah kamu masih syukur, gak pernah kamu merasakan seperti itu. Nah dari kecil kita ajarkan anak kita bersedekah. Makanya kalau lihat orang susah, kadang anak saya tuh ya kita udah tahu, tapi dia udah gak sabaran duluan. Ya tuh orang susah ya, kasihan ya, minta ya kasih sedekah katanya, tergerak dia. Ya, karena kita ajarkan dari kecil. Jadi sehingga dia jadi bersyukur. Jadi banyak-banyak melihat ke bawah, sehingga kita bisa merasakan nikmat Allah itu ya. Lalu bagaimana lagi? Poin ketiga agar kita bisa bersyukur. Merasalah beruntung. Nah ini paling penting ini. Ilmu untung ini paling penting. Kalau kamu gak menerapkan ilmu untung dalam hidup, maka kamu akan selalu merasa rugi. Kamu merasa menderita, kamu merasa hina, apalagi kamu merasa orang yang paling gak bahagia ya. Jadi biar kita bisa bersyukur, biar kita bisa bahagia, pakai ilmu untung. Itu pepatah orang Melayu ya. Orang Melayu tuh selalu merasa beruntung. Jadi kalau kita selalu merasa beruntung itu, hidup kita akan bahagia dan kita akan bisa bersyukur. Misalnya teman-teman saat ini lagi diuji Allah rezeki kan. Bang, rezekiku lagi sempit bang, utang banyak, segala macam ya. Aku sekarang sulit tentang keuangan bang, menganggur, gak ada kerja ya. Kalau kamu melihat sesuatu yang kurang aja di dirimu, gak ada lebihnya, kamu akan merasa rugi. Akhirnya mengeluh. Tapi coba di sebalik kekuranganmu, kamu lihat sisi untungnya gitu. Aku memang mungkin dari rezeki kurang bang, lagi menganggur, lagi gak ada kerja, tapi aku masih bersyukur pada Allah. Bersyukur bagaimana? Ya badanku masih sehat. Ya kan? Badanku masih sehat. Apalagi aku masih bersyukur bang, istriku masih sabar bang. Aku lihat temanku nganggur, dia putus kerja, dia gak ada duit, ditinggalkan oleh istrinya. Aku masih syukur bang, istriku masih bertahan dengan aku, gak dia tinggalkannya aku ya. Coba kamu bisa gak seperti itu melihat apa sisi untung di dirimu, ya kan? Apalagi mungkin kita kecelakaan bang, aku susah lah bang, motorku belum lunas ini, masih kredit bang. Tiba-tiba tabrakan ya, kesenggol, hancur motor itu bang. Ya kamu lihat sisi untung dirimu. Ya saya ulang-ulang ini, videonya sudah ada tapi gak apa-apa kita ulang-ulang. Aku bersyukur motorku hancur, ya rusak, walaupun motor itu belum lunas, tapi tubuhku sehat. Ya Allah lindungi, gak banyak luka yang parah, paling lecet-lecet sedikit aja nih, ya kan? Atau bisa juga makin parah nih, motor hancur, kita patah kaki, atau kita menjadi cacat lah istilahnya ya.
putus kakiku sebelah bang, masih bersyukur yang putus cuma satu, ya, nggak dua-duanya. Kakiku patah bang, yang patah cuma satu, nggak dua-duanya. Oh rupanya dua-dua patah bang, masih syukur masih ada tangan, ya kan? Atau bisa jadi lumpuh bang semua bang, nggak bisa bergerak, masih syukur masih hidup, ya masih ada nafas. Kalau kamu mindsetmu, pikiranmu itu selalu merasa beruntung, syukur terus kita. Nggak ada kita rugi ya hidup di dunia ini. Nggak ada pernah kita mengeluh. Memang ngomongnya enak. Teorinya enak. Yang mengalami ya butuh keseruan. Ya. Tapi kalau kita udah sering membuktikan, udah sering mengamalkan, insya Allah kita akan mudah bersyukur. Ya, macam saya ya, Allah berikan istri yang cerewet, tiap hari cerewet aja. Apalagi kalau udah berantem itu, wah, suaranya besar sekali, merepet ya kan. Awalnya saya nggak bersyukur, aku pinginnya tuh istri yang lembut, kok dapat pula istri macam gini, merepet aja, ya. Akhirnya apa? Masih bersyukur saya, aku bersyukur. Masih ada istri temanku berkelahi, perang mulut sama laki bininya, pisah mereka, cerai mereka. Aku masih bersyukur, nggak sampai aku cerai, ya. Aku masih bersyukur sebentar aja berantemnya, habis itu baikan lagi. Coba, bisa nggak kamu melihat sisi untung di kehidupanmu? Beruntung, merasa beruntung terus. Pasti mudah kita bersyukur. Apa aja lah. Aku susah lah bang, sampai sekarang belum dapat jodoh bang. Umurku udah tua bang, udah jadi bujang lapuk aku sekarang bang, ya. Kepikiran tiap hari bang, syukuri masa bujangmu. Masih bisa kau bantu adik-adik, masih bisa kau bahagiakan orang tuamu, ya, syukuri, ya kan? Coba kita udah menikah, mana bisa kita suka-suka mau kasih orang tua sepenuhnya, mau bantu adik-adik sepenuhnya, nggak bisa, udah terbagi-bagi, mana untuk istrimu, mana untuk anakmu, baru nanti untuk orang tua, untuk adik-adik kan terbagi-bagi. Tapi kalau kamu masih lajang, masih gadis, belum ada tanggungan, ya masih bisa kau senangi adik-adikmu. Jadi jangan dibawa susah, ya. Hidup ini jangan dibuat susah. Sejatinya kita sendiri yang buat susah. Allah tuh nggak pernah nyusahin kita loh. Tapi kita sendiri yang buat susah hidup kita. Jadi selalulah merasa beruntung. Udah kan, udah 3 poin kan. Yang pertama, melihat nikmat yang udah ada. Sadari nikmat itu dari Allah, baru kita bersyukur. Yang kedua, banyak-banyak melihat ke bawah, lihat orang yang lebih menderita dari kita, lihat orang yang lebih susah dari kita, baru bisa bersyukur. Yang ketiga, merasa beruntung, baru bisa bersyukur. Ini poin yang keempat. Poin yang keempat adalah selalu berprasangka baik kepada Allah. Baru kita bisa bersyukur. Misalkan dikasih suatu masalah dalam hidup, dikasih ujian yang pahit, hidup kita lagi dibanting sama Allah, bisa nggak engkau berprasangka baik kepada Allah? Apa ya nikmat di sebalik ini ya? Apa ya makna di sebalik ini? Apa ya hikmah di sebalik ini semua? Kenapa Allah takdirkan aku menderita sekarang? Tujuan Allah apa ya? Bisa nggak kau melihat di sebalik itu? Kalau engkau bisa melihat hikmahnya, engkau selalu prasangka baik dengan Allah, maka engkau akan bersyukur. Banyak manusia itu dikasih masalah, yang dia lihat masalah, hikmah dia nggak bisa baca, ya, nggak paham dia, ya kan? Tapi kalau kamu bisa membaca segala hikmahnya, pasti hidupmu akan penuh rasa syukur. Ini udah paling rendah ini, ya, udah paling rendah ini. Prasangka baik. Disempitkan rezekimu,
Ya Allah, sejatinya Engkau lah yang mengajarkan aku, sejatinya Engkau lah yang memperkenalkan aku bahwa Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki ya Allah. Selama ini aku cari rezeki, aku anggap aku yang bisa ya Allah. Sekarang Engkau tutup. Berusaha seperti apapun gak juga aku dapat ya Allah. Berarti semua ini dari Engkau ya Allah. Aku gak mampu ya Allah. Dan kita paham ya, maksud Allah itu apa ya? Paham kita. Nah, ketika paham, kau pasti bersyukur. Prasangka baik. Aku prasangka baik padamu ya Allah. Aku yakin ini gak lama ya Allah. Sebentar lagi Engkau akan angkat lagi derajatku ya Allah. Aku yakin ini. Prasangka baik sama Allah. Ya. Kalau bahasa lainnya, orang yang sudah kenal kepada Allah itu, ya Allah, senang kali Engkau ngeprank aku ya Allah, ya. Bukan manusia aja suka ngeprank, Allah pun suka. Ya, bagi yang paham nih ya. Allah pun suka ngeprank kita. Dikasih takut. Udah ketakutan, udah tak berdaya, udah menangis-nangis kita. Sudah betul-betul terpuruk kita, datang pertolongannya. Aku tolong kau katanya. Datang bantuannya, datang pertolongannya, ditunjukkan kuasanya. Akhirnya tertolonglah kita. Begitu tertolong, baru kita sadar, ya Allah, ternyata Engkau hanya ngeprank aja ya Allah. Hanya menakutiku saja ya Allah. Ternyata rupanya Engkau hendak menunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Rupanya Engkau hendak memperkenalkan Engkau lah yang maha penolong ya Allah. Kalau enggak dibuat sulit, enggak mungkin aku minta tolong pada Engkau ya Allah. Tapi ketika Engkau buat sulit, padamu aku memohon pertolongan, padamu aku bergantung. Dan saat itu Engkau tolong aku ya Allah. Baru aku kenal Engkau lah yang maha penolong ya Allah. Ngeprank tuh Allah. Ya. Makanya orang-orang yang sudah bisa prasangka baik kepada Allah itu suka senyum-senyum dia itu. Senyum-senyum aja. Dikasih masalah, dia langsung tembak aja itu, prasangka baik. Dikasih lagi besok ujian, prasangka baik. Dikasih lagi, prasangka baik. Akhirnya apa? Dengan prasangka baiknya itulah dia lepas dari keterpurukan. Karena Allah bilang juga, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi jangan kamu prasangka buruk. Udah kamu dapatnya buruk, diuji dengan keburukan, dikasih takdir buruk, malah prasangka buruk. Makin aja hidup kita. Lawan dengan prasangka baik. Aku yakin ya Allah, ini gak lama ya Allah. Sebentar lagi naik lagi derajatku ya Allah. Sebentar lagi bangkit lagi aku dari keterpurukan ini ya Allah. Aku yakin ya Allah. Ada Engkau yang maha penolong ya Allah. Aku bergantung padamu ya Allah. Ya. Gak tunggu lama tuh, Allah tolong kita, naik lagi derajat kita. Ternyata Allah itu hanya ngeprank ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa membuktikan. Dari 4 poin tadi, diulang-ulang lagi ya. Terapkan itu. Kalau nggak bisa 4-4-nya salah satu jadilah. Ya. Pasti hidup kita penuh rasa syukur. Aku bersyukur ya Allah. Udah banyak nikmat yang darimu ya Allah. Aku lahir ke dunia gak bawa apa-apa. Telanjang aku lahir ke dunia. Kenapa sekarang kok aku merasa ini semua milikku, punyaku? Aku yang merasa bisa. Padahal aku hanya dibisakan. Dan aku gak mengakui semua ini darimu ya Allah. Betapa hinanya aku ya Allah. Ya. Tapi kalau orang yang bisa merasakan, ini dari Allah, ini dari Allah. Segala nikmat ini dari Allah, ya syukur terus dia. Ya. Bahkan takut dia. Meminta-minta lagi, aku takut ya Allah, banyak permintaan padamu ya Allah, takut gak sopan. Ngapain lagi aku minta-minta ya Allah? Isi hatiku aja Engkau tahu ya Allah, ngapain lagi aku sebut-sebut ya Allah? Baru di hatiku saja Engkau sudah tahu. Ngapain lagi aku berdoa minta-minta begitu ya Allah? Takut aku ya Allah. Takut, gak ada rasa syukurku ya Allah. Ya. Itu udah makom tinggi itu ya. Udah luar biasa itu. Jadi hidupnya lebih banyak menerima, bersyukur, menerima, bersyukur. Ya. Bisa gak kita begitu ya? Proses lah. Semua pelan-pelan itu. Ya.
Ini ngomongnya enak ini, tapi untuk menjalani proses memang berat, tergantung kita. Tapi insya Allah dengan sering-sering diberikan ujian, nanti kita akan kenal, akan paham. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan dan teman-teman bisa bersyukur ya. Kalau udah dengar ini kan, nasihat ini kan, nah coba lebih peka lagi kepada yang di bawah. Kamu harus banyak-banyak lihat orang susah, biar hidup hatimu. Ya, jangan yang kau lihat orang senang terus. Aku lihat tetangga hebat bang, rumahnya bertingkat lagi bang. Udah dia renovasi kemarin, udah naik lagi tingkat 2 bang. Udah beli perabot kemarin, beli lagi perabot baru bang. Nah itu sakit hati kau. Tiap hari kau lihat ke atas, banyak-banyak kau lihat ke bawah. Lihat ya, siapa yang susah di bawahmu, sehingga engkau nggak merasa paling menderita. Ya, aku masih syukur bang, susah-susah hidupku nggak ada utang bang. Temanku, saudaraku, sahabatku banyak kali utangnya. Tiap hari pusing dia mikirin utang. Aku bersyukur bang, susah hidup kami, sederhana hidup kami, tapi kami nggak ada utang. Nikmat kan? Nikmat lah kalau kita bisa melihat itu. Banyak manusia itu nggak bisa melihat. Ya, jadi lihat sisi untung di diri kita apa, nikmat yang dari Allah apa, yang lebih susah dari kita apa, prasangka baik kepada Allah itu seperti apa. Lihatlah, pasti hidup itu enjoy, tenang hidup kita. Ya, berarti orang yang sudah tenang jiwanya, tenang hidupnya, tenang hatinya, itu sudah surga. Kalau kamu masih susah menderita, kepikiran, masih ahli neraka kamu itu, masih tersiksa. Kenapa bang aku kok disamain dengan ahli neraka? Ya kamu mempertuhankan nafsu dirimu, masuk kamu dalam neraka. Tapi kalau hatimu udah enjoy aja, udah tenang aku bang. Bukan soal karena ada uang, enggak. Tapi aku tenang karena banyak sekali nikmat Allah yang harus aku syukuri. Ya, aku nggak lihat yang belum dapat, yang sudah ada dulu ku syukuri nikmat Allah ini. Pasti hidupmu macam surga. Ya. Jadi silakan diulang-ulang. Mudah-mudahan kopi pahitnya ini ya menyerap lah. Ya, cicip pelan-pelan ya. Ulang-ulang lagi. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.